Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frederick Christian Aswan dan di sini saya sedang mewawancarai teman saya yang bernama. Stanley Alexander Sugianto. Ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat podcast yang berjudul Apakah Boleh Orang Kristen Berbahagia? Jadi mungkin menurut Stanley sendiri bahagia itu apa sih? Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu kan setiap orang itu kan ada semacam sisi relatif di dalam makna kebahagiaan itu sendiri. Iya, Setiap orang mendefinisikan kebahagiaan itu secara relatif di dalam berdasarkan benak dan pikiran mereka sendiri, ya kan? iya, iya. Tapi kita bisa ambil sebuah benang merah di antara kebahagiaan itu. Kalau boleh saya berikan adalah berikan apa istilah boleh saya ucapkan adalah kebahagiaan itu adalah mencapai suatu tujuan tertentu yang membuat kehidupan mereka itu bermakna, membuat hidup itu bermakna. Karena ujung daripada skala kebahagiaan itu adalah mencapai suatu makna yang didapatkan dari sebuah aksi atau tindakan tertentu, atau at least menyadari tujuan hidupnya sendiri. Kalau secara globalnya kira-kira begitu. Karena orang ketika bahagia, maka ada semacam tujuan yang telah tercapai di dalam hidupnya sendiri. Itu kebahagiaan yang sejati. Persoalannya adalah tidak ada kebahagiaan yang sejati di dalam dunia ini. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ya kita tahu sendirilah, apakah ada orang yang bisa berbahagia terus sumber hidup? Kan tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Kan tidak ada kan? Maka tidak ada kebahagiaan sejati di dunia ini. Tapi kebahagiaan itu tetap ada. Nampak. Nampak itu dalam artian memang kebahagiaan itu real. Dalam artian kita bisa mencapai kebahagiaan itu, tapi dalam level yang tidak sempurna. Kira-kira begitu konteksnya. Paham, paham. Kira-kira gitu. Jadi definisi global definisi umum daripada kebahagiaan adalah mencapai suatu tujuan tertentu. Kira-kira begitu. Aku tadi sebelum mulai interview ini, aku kan ada nyari di KBBI itu. Kurang lebih Mm-mm. definisi kebahagiaan itu apa? Karena kan menurutku KBBI itu salah satu sumber yang dapat menjelaskan sesuatu itu apa secara kata-kata Mm-mm. dengan baik. Jadi Mm-mm. menurut KBBI kebahagiaan itu adalah keadaan atau perasaan senang dan perasaan tentram yang dimana dalam kondisi bebas dari segala hal yang menyusahkan hidup kita. Kalau menurutmu gimana, Stan? Bebas dari segala hal yang menyusahkan hidup kita. Iya. Kamu setuju nggak kira-kira sama pernyataan dari KBBI? Aku nggak setuju. Kenapa? Terkadang di dalam dunia yang kita akui bahwa dunia ini cacat, dunia yang fana kan. Maka standar kebahagiaan itu juga akhirnya juga cacat. Daripada kebahagiaan yang sejati itu memang tidak ada. Sebagaimana dalam filosofi Yunani, dunia itu ada dunia yang sempurna, namanya itu dunia idea, filosofi Plato. Tapi nampaknya dunia itu tidak ada di dalam dunia yang seperti itu, gini loh. Nah dari pengertian seperti itu maka saya percaya bahwa tidak ada kebahagiaan yang mutlak di dalam dunia ini. Tapi menurut saya kalau KBBI bilang bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi bebas di mana tidak ada namanya tertekan dan lain-lain, itu justru sebenarnya masuk akal, make sense. Namun pada realitanya kita kan tidak berada di dalam kondisi yang demikian. Walaupun ada kalanya memang dalam suatu poin, at some point kita memang berada dalam kondisi seperti itu. Tapi kan tidak terus-menerus kan. Tapi menariknya adalah itu kita hanya melihat secara sepihak dalam realita itu. Tapi ada juga realita lain yang dimana ketika kita berada di dalam kesusahan, justru kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan, sorry, kebahagiaan, suatu kebahagiaan ya, sorry. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak mutlak dalam artian bahwa kebahagiaan kita bisa temukan di dalam kondisi yang hanya terbebas dari sebuah tekanan. Oh, tidak juga sih, aku bilang. Tapi konteks tekanan itu juga tekanan seperti apa? Ya kan, itu kan juga luas juga kan. Tekanan seperti apa juga, kesusahan seperti apa. Ini lagi-lagi relatif lagi, setiap orang bisa Oke. menafsirkannya masing-masing. Iya, tapi persoalannya adalah ada banyak contoh juga eh, khususnya dari kaum kaum orang teis ya, dari kaum agamawan ya. Banyak juga kok orang yang memang hidupnya susah, yang nampaknya yang seperti digambarkan oleh KBBI itu kondisinya tidak demikian, tapi juga bisa bahagia juga. Hmm. Jadi persoalan kebahagiaan itu bukan di dalam sebuah kondisi, tapi sebuah sikap hidup yang menyikapi suatu kondisi itu sendiri. Kira-kira gitu. Aku pengen nambahin juga sih. Aku kurang begitu setuju dengan yang KBBI sampaikan ini. Mungkin ada benarnya, tapi emang enak hidup tanpa ada keadaan susah. Dalam keadaan susah itu kurang lebih kita kayak diuji loh dalam sehari-hari hidupnya kita. Kalau hidupnya kita berjalan sangat-sangat datar gitu, bahagia terus, gimana sih? Bosenin juga tuh. Kalau filosofinya itu ya sebenarnya kamu udah nemuin sebuah pola di dalam filosofi hidup. Aku kan sering mengkaji tentang filosofi kehidupan kan. Kalau dalam filosofi yang kehidupan yang selama aku kaji, memang manusia itu punya ruang kosong di dalam hatinya. Hmm. Di mana ruang itu tidak pernah akan terpuaskan ataupun ruang itu dapat terpenuhi secara mutlak, katakanlah begitu. Jadi sekalipun di dalam kondisi yang bahagia pun, di dalam kondisi yang
bebas secara mutlak, katakanlah gitu, merdeka, katakanlah begitu. Orang yang bahkan hidup secara merdeka pun juga punya masalah di dalam hidup mereka. Dan itu juga dalam artian manusia tidak mutlak tidak mutlak dalam rasa-rasa yang terpuaskan itu loh. Jadi mereka itu tetap punya ruang kosong. Sekalipun mereka merdeka, tapi mereka juga punya ruang kosong di dalam hatinya. Jadi walaupun bebas pun juga ternyata juga ada ruang kosong yang menyiksa manusia. Contoh ya, manusia misalnya memiliki segala-galanya. Atau tidak usah gitu deh. Gak usah kita ngomong soal orang kaya ya. Berapa dari banyak kita sih yang kita biasanya kan kita kan hidup terjamin kan. Coba deh beberapa hari tidak melakukan apapun, makan, tidur, minum. Kira-kira bisa hidup gak? Bisa. Gak bisa kan? Kosong. Bisa tapi tersiksa kan? Iya kan? Ya kira-kira begitu tuh gambaran daripada sebuah kekosongan hati manusia. Tapi itu berbeda dengan dunia ideal. Ya kalau kita ngomong secara konsep ya mungkin konsep surga kali ya kalau di dalam agama. Ya kalau di dalam konsep ide yang sebenarnya yang masuk akalnya itu adalah kita makan, tidur, minum ya kita tetap bahagia. Itu konsep yang memang daripada konsep yang diajarkan oleh agama ataupun filsafat barat, filsafat ini sofisme atau stoa kira-kira begitu. Banyak-banyak dari kaum-kaum itu memang mengatakan hal yang seperti demikian itu. Salah satunya Plato. Kira-kira gitu sih. Kalau menurut dunia sendiri kan kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu kondisi di mana mereka merasa suka, di mana mereka pesta pora, mereka minum alkohol, mereka mabuk-mabukan, mereka free sex. Itu bahagia menurut mereka. Nah, kalau orang Kristen sendiri, apakah orang Kristen itu boleh berbahagia? Berbahagia dalam konteks seperti apa? Itu poinnya. Tapi kalau secara kita pukul rata ya, kita pukul secara global, apakah orang Kristen boleh berbahagia? Setiap orang boleh berbahagia tanpa terkecuali. Dan lagi-lagi ya, aku balik ke poin tadi di mana berbahagia itu adalah sikap hidup, bukan berarti sebuah kondisi di mana bahagia itu bukan sedang menjelaskan sebuah kondisi. Oh aku sedang bahagia, tidak. Tapi bahagia dalam berbicara tentang bagaimana orang sikap hidup seseorang menyikapi suatu kondisi. Intinya gitu. Jadi ya balik lagi ke situ. Apakah semua orang boleh berbahagia? Ya sangat boleh. Dan itu adalah hak setiap orang. Itu sih. Tapi orang Kristen sendiri dalam berbahagianya juga butuh batasan ya, pasti. Batasan itu seperti apa dulu? Kalau dikatakan bahwa bahagia dalam arti misalnya melakukan hal-hal yang di luar daripada problematika moral dan etika, wilayah moral etika, maka aku berpendapat setuju sih. Karena seringkali hal-hal yang bertentangan dengan moral dan etika itu membawa ya memang kebahagiaan yang semu, tapi pada akhirnya membawa ketidakbahagiaan, kan gitu kira-kira. Nah maka dari itu ya sebenarnya kalau dibilang bahagia itu, cara bahagia itu juga ada cara bahagia yang positif kan. Apakah harus dikaji daripada hal yang negatif? Ya mungkin bagi seseorang itu bukan hal yang negatif gitu. Tapi kan secara global daripada hukum moral dan etika, kita tahu bahwa tidak demikian gitu loh. Cara berbahagia yang benar tuh ada caranya gitu loh. Bukan seperti yang melawan daripada hukum-hukum moral dan etika tertentu. Karena itu, kenapa bisa ada moral dan etika? Karena itu sudah ada kesadaran moral di setiap diri manusia. Dan itu polanya kurang lebih hampir sama gitu loh. Bahwa yang baik itu adalah yang harus dilakukan gitu loh. Jadi itu ada kesadaran moral dari setiap diri manusia. Maka timbullah hukum, moral, dan etika. Walaupun hukum, moral, dan etika itu relatif adanya. Tapi kita setuju bahwa at some point di dalam dunia ini, standar-standar moral, etika, dan hukum itu udah mulai dimutlakan, bukan relatif lagi seperti zaman dahulu. Kira-kira gitu. Karena di tiap kebudayaan kan punya moral etikanya masing-masing kan. Tapi dengan adanya hukum, semuanya dimutlakan, kira-kira begitu. Jadi ya ada cara tertentu yang memang tidak diindahkan ketika kita mencari suatu kebahagiaan itu sendiri. Pernah nggak kamu dengar ucapan kalau orang Kristen itu harus ikut memikul salib dan menyangkal dirinya sendiri? Lalu bagaimana cara orang Kristen dapat berbahagia sih kalau nyangkal diri itu susah nggak sih? Susah toh? Ya tidak bisa disangkali bahwa itu memang hal yang susah. Dan itu bisa aku katakan sebagai salah satu penderitaan. Kayak misal kamu awalnya itu alkoholik, kamu suka minum alkohol, kamu masuk Kristen, kamu harus nyangkal dirimu sebagai sisi yang burukmu ini, harus kamu sangkali. Tapi konteksnya tidak begitu. Seringkali orang bilang bahwa menyangkal salib itu kan semacam sebuah ya sebenarnya memang sebuah kewajiban, aku akui itu sebuah kewajiban, tapi orang itu lebih terpusat pada nilai kewajibannya daripada esensi dibalik daripada apa sih makna mikul salib itu, paham nggak maksudnya? Kesannya itu kalau itu adalah semacam beban yang harus kita lalui dengan keterpaksaan, katakan gitu secara bahasa manusiawi ya. Nah, padahal esensinya tidak seperti itu. Esensi daripada memikul salib itu orang seringkali berprasangka bahwa ini adalah hal yang sulit dilakukan dan itu adalah sebuah kewajiban. Kalau tidak,
maka Allah akan murka dan menghukum setiap manusia. Kan gitu kira-kira pemikiran dari setiap orang begitu. Seringnya gitu. Ketika aku nggak pikul salib, maka Allah akan murka dan menghukum diriku. Padahal tidak demikian. Nah, kalau dikatakan bahwa orang itu harus memikul salib, saya setuju. Tapi mikul salib itu tidak didirikan dengan penderitaan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa tujuan kita itu kan mengandung sebuah tujuan. Mikul salib itu kenapa? Kenapa harus gitu loh? Why must gitu loh? Kenapa? Karena itu ada terkandung sebuah tujuan di dalam esensi memikul salib, yaitu untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kan gitu. Kan gitu konteksnya. Kenapa? Karena kodrat manusia dari awal yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Maka ketika kejatuhan manusia telah menjadi bercacat kan, dan tidak kudus gitu kan. Maka untuk kembali pada natur manusia yang semula kudus dan tidak bercacat itu, manusia harus memikul salibnya itu sendiri. Dalam artian untuk memurnikan daripada kodrat manusia yang telah jatuh dan rusak itu sendiri. Tapi ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan manusia untuk jatuh dan berdosa. Istilahnya Allah menetapkan manusia itu berdosa. Tidak juga begitu. Tidak demikian pengertiannya. Manusia jatuh berdosa itu karena ulahnya sendiri. Dan memang atas kehendak bebas sendiri. Walaupun Allah tahu di dalam pengetahuannya bahwa manusia itu akan jatuh. Tapi ingat bahwa manusia diciptakan itu kudus dan tak bercacat. Ditakdirkan untuk diciptakan loh ya, kudus dan tak bercacat. Lah bagaimana bisa manusia diciptakan kudus dan tak bercacat ini akhirnya ditetapkan menjadi bercacat? Kan aneh juga kan. Nah, tidak demikian pola pikirnya. Tapi pada intinya bahwa ketika seseorang memikul salib itu maka dituntut sebuah, bukan sebenarnya tuntutannya memang ada, yaitu pembuktiannya di dalam pikul salib. Tapi manusia itu juga harus menyadari bahwa ada tujuan dan juga bagaimana cara dia itu menyikapi pikul salib ini gitu loh, sikap hidupnya gimana gitu loh. Dan artian bagaimana cara menyikapi suatu kondisi ini gitu loh. Itu jauh lebih utama dibanding makna daripada pikul salib itu hanya sebagai suatu tanggung jawab suatu kewajiban saja gitu loh. Istilahnya kayak kita tuh memudarkan daripada esensi yang sejati daripada memikul salib gitu loh. Ya memikul salib itu berarti ya kita itu dengan penuh hormat dan rasa syukur kepada Allah. Istilahnya apa ya? Menyerahkan diri kita kepada Allah, Sang Kristus itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita itu ketika memikul salib kita boleh berbangga di dalam penderitaan kita. Yaitu penderitaan yang memang istilahnya apa ya? Mengarahkan kita kepada suatu kebaikan, kira-kira begitu. Karena ya lagi-lagi memang nggak bisa dijelaskan, karena kalau aku bisa sebut itu sebagai apa ya, ada pengharapan yang terkandung di dalam makna itu. Aku nggak bisa jelasin karena itu perasaan sih. Ya karena lagi-lagi agama itu wilayah bukan wilayah rasio tapi wilayah perasaan, wilayah rasa, olah rasa. Jadi ya aku nggak bisa jelasin, tapi aku sebut itu sebagai berpengharapan kira-kira di dalam pikul salib itu. Tempat di mana kita itu menaruh harapan, tempat di mana tempat di mana kita itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah untuk istilah apa, dididik dan dibenahi, kira-kira begitu. Jadi memang terkesan ada penderitaan, aku tahu ada penderitaan, tapi tidak dibalik itu ada juga kebahagiaan juga kalau orang bisa menyadari hal itu. Masalahnya sadar atau tidak, nah gitu konteksnya. Nah itu kan, kalau orang sadar bahwa pikul salib itu ada esensinya dan mereka menyadari bahwa mereka mendapatkan esensi itu, mendapat ilham gitu kan, bahwa pikul salib itu aku tahu bahwa itu susah, tapi inilah sebuah kehormatan bagi diriku yang seorang Kristiani yang dipilih oleh Allah gitu kan, orang pilihan, umat pilihan Allah kan, Israel baru, untuk dapat diberikan tanggung jawab sebagai umatnya untuk memikul salib. Maka itu kan lain cerita lagi gitu loh. Pasti orang itu kan dengan tulus ikhlas menyerahkan dirinya untuk memikul salib. Berbeda dengan orang yang masih mencintai dunia ini. Mikul salib itu berat kok. Ya aku tahu karena kamu begitu mencintai dunia sehingga kamu kesusahan memikul salib, kan gitu logikanya. Nah itu kan, sadar atau tidak di dalam mikul salib itu apa? Kira-kira gitu. Jadi kok balik lagi ya pertanyaan, apakah orang Kristen itu dapat berbahagia dalam kondisi penderitaan tertentu? Ya bisa aja gitu loh. Ya bisa, tetap bisa berbahagia. Jadi sekali lagi pikul salib itu tidak diidentikan dengan namanya penderitaan. Walaupun ada penderitaan aku percaya, tapi di balik penderitaan itu ada namanya berpengharapan dan kebahagiaan. Kira-kira gitu.
Aku nambahin dikit yuk. Tadi kan kamu bahas kalau agama itu kan bukan tentang logika, tapi tentang perasaan. Menurutku dalam kita beragama itu juga kita perlu jalankan logikanya kita. Tidak semua dapat tetap. kita pikirkan secara logika. Cuma Mm. perlu dijalanin juga gitu loh. Loh, kenapa aku bilang soal agama itu wilayah rasa? Memang aku tahu, memang dalam artian gini ya, kita berperasaan tapi tetap perlu berlogika, tidak menghilangkan logika secara utuh, paham nggak Ya, maksudnya? paham. Tapi ada hal-hal di mana itu Sudah tidak dapat metafisik, dipikir secara logika. Soalnya, supralogis kok bahasa filosofisnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi tetap perlu imbang antara rasa dengan logika. Kira-kira gitu. tapi jadi orang Kristen itu berat gak sih? Menurutku berat, karena gini lah. Orang Kristen itu dari dulu selalu diserang dari berbagai macam sisi. Kayak misal, dari dulu kita selalu berselek pendapat sama saudara kita yang muslim. Kita selalu diserang sama orang yang mengagung-agungkan logika. Kayak bilang, Kristen itu ajarannya nggak masuk akal. Ya, mungkin aja mereka nggak paham esensi dari agama itu, ya tidak semua dapat dimengerti secara logika. Dan memang begitu. Yang paling baru ini aku paling heran. Katanya Kristen itu misoginistik. Misoginis itu membenci wanita ya? Iya. Ini loh yang aku paling gak paham. Kok dibilang misoginistik? Karena katanya dibilang Alkitab itu tidak terlalu mementingkan wanita. Kamu heran gak sih berpendapat? Aku heran. Jadi begini ya, konteks tentang misogini itu ada sebuah konsep yang sudah lama sekali itu diperdebatkan. Jadi gini ya, apakah Alkitab sedang ingin merendahkan perempuan? Oh tidak, Alkitab tidak mengatakan demikian. Kenapa? Telah terbukti bahwa sejak Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ya manusia kedua, katakanlah begitu. Tapi itu kan ada semacam identitas di dalam diri seorang perempuan, di mana Hawa membawa identitas itu kan, yaitu kodrat manusia itu kan, segambar dan serupa dengan Allah. Apakah itu artinya manusia, artinya Tuhan sedang ingin merendahkan perempuan? Kan tidak kan. Buktinya apa? Allah menciptakan perempuan itu sebagai penolong daripada laki-laki. Kan begitu kan? Sebagai pelengkap gitu kan. Apakah di sini artinya bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki? Kan tidak. Kemudian yang kedua, soal konteks poligami. Ada memang poligami di Alkitab, di mana Abraham punya 4 istri. Ya kan? Apakah itu merendahkan perempuan? Kalau kita ngomong secara hukum moral etika, itu memang merendahkan, aku itu. Tapi kita harus pahami konteks dulu pada zaman saat itu, kenapa bisa ada namanya poligami. Kan itu. Karena konteks zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kenapa Abraham bisa punya 4 istri dan lain-lain? Karena memang budaya pada saat itu ya memang senormal itu gitu loh. Dalam artian normalnya itu tanda kutip. Memang tidak normal sebenarnya. Karena itu adalah bentuk daripada dosa manusia, sehingga ketika manusia itu sudah rusak gambarnya, maka dosa itu kan semakin tambah parah kan berkembang terus tuh. Akhirnya muncullah poligami, muncullah lain-lain lah, pembunuhan, kekejian dan lain-lain. Ya kan, sampai Allah harus memberantas dan sampai membinasakan umat yang laknat lah istilah gitulah. Itu kira-kira. Tapi kita harus kembali lagi pada tujuan awal alam menciptakan manusia, bahwa Hawa itu diciptakan itu segambar dan serupa dengan diri Allah gitu loh. Dan Hawa, kodrat perempuan itu sebenarnya bukan sebagai budak seks atau lain-lain, tidak loh ya. Alkitab tidak pernah mengatakan itu, tapi sebagai penolong daripada laki-laki. Dan kalau sampai Abraham, bapak orang beriman itu sendiri pun, ya sebenarnya dibilang bapak orang beriman, tapi kan juga ada celahnya kan, juga ada tidak beriman juga kan. Kan gitu kan. Masih manusia. Ya kan, manusia. Nah, cara lihat itu harus kayak gitu. Oh, kok bisa ada poligami dalam kita? Kan boleh. Ya itu, karena kamu lihat dari konteks zaman itu normal. Tapi lihat di perjanjian baru, suami istri tidak boleh berzina, tak boleh menikah dengan lebih dari satu istri, lebih dari suatu suami kan tidak boleh kan. Harus satu pasang kan gitu, di perjanjian baru kan banyak. Jadi ditegaskan kembali di perjanjian baru gitu loh. Apakah sedang ingin merendahkan wanita? Sangat tidak sekali, banyak ayatnya kok. Bahkan Alkitab sendiri pun ada 10 hukum Taurat juga mengatakan jangan berzina gitu loh. Kan gitu. Ya tapi balik lagi, si Abraham waktu itu kan belum ada hukum Taurat, 10 hukum Taurat kan belum ada gitu. Zaman primitif banget itu. Baru ada zaman Musa baru ada kan. Kan Abraham itu kan leluhurnya Musa. Jauh-jauhnya dari Musa kan gitu loh. Ya kira-kira gitu loh. Jadi kalau baca Alkitab harus utuh, gak boleh separuh-separuh.
harus tahu konteks sejarah juga gitu. Tapi sayangnya itu orang baca Alkitab itu ya bukan baca karena pengen tahu, baca karena pengen cari celahnya. Nah, ya itu lain cerita kalau Ya, itu. iya, seringnya ngono tuh. Sama itu sih tadi kan kamu bahas wanita itu sebagai pelengkap dari pria. Tapi nanti diserang lagi loh. Kok cuma pelengkap? Ya gimana? Kan ada Kalau dibahas. sekarang gini, Kalau semua orang kalau pengen jadi kepala dalam satu tubuh, ya piye? logikanya gini ya, logikanya gini ya. Dalam sebuah rumah tangga, siapa yang menjadi kepala? Suami kan? Iya. Oke lah, katakanlah mereka menuntut kesetaraan gender. Katakanlah gitu. Pertanyaan sekarang aku gini. Oke, lalu bagaimana kalau dua-duanya dominan? Suami dan istri. Siapa yang memutuskan arah pernikahan atau arah keputusan itu pergi? Ya tengkar. Kecuali salah satu mengalahkan. Kecuali salah satu mengalahkan. Antara si istri yang ngalah atau si suami yang ngalah. Jadi dalam konteksnya, istri lebih dominan pada suami kan gitu. Nah kalau dua-duanya nggak dominan, mau ke arah mana? Tengkar terus jadi. Ya iya, ya sudah ya kayak gitulah. Ya sama aja toh, kepala kita tubuh mana ada dua kepala? Kan satu. Normalnya loh ya. Ya udah kayak gitu toh. Ya itu ya cacat logika, cacat berpikir, cara berpikirnya tidak benar. Zaman sudah rusak. Ya Kak, ya katakan begitu sih. Orang Kristen itu sebenarnya harusnya sangat bersukacita tuh dalam kehidupannya sehari-hari. Di mana satu, mereka itu sudah ada jaminan keselamatan. Harusnya dengan ini itu manusia sudah sangat bersukacita. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau tetap dalam kesadaran kita pasti pernah dengar kabar kalau ada orang Kristen yang bunuh diri. Tanggapanmu gimana? Mengenai bunuh diri. Bunuh diri bagi sebagian orang itu kan sebuah cara yang katakanlah tanda kutip manusiawi gitu ya, untuk mengakhiri sebuah penderitaan. Oke, aku paham sih apa itu depresi, karena aku juga pernah paham namanya depresi, paham namanya apa ya, rasa itu tidak memiliki makna dalam hidup. Itu aku paham artinya apa. Jadi dalam suatu case kita itu harusnya itu dari segala sisi. Tapi lagi-lagi ya, bunuh diri adalah sebuah polemik ya, dalam artian kan orang bisa saja menjudge bahwa itu adalah suatu hal yang salah gitu loh. Aku tidak sedang mengatakan bahwa ini benar gitu ya. Yeah. Cuma ketika orang menjudge, mereka kan belum pernah namanya rasa sedepresi itu kan. Belum pernah namanya serusak mentalnya itu kan. Walaupun kita tahu bahwa rusak mental seperti itu pasti ada penyebabnya. Ya kan? Yang menjadi persoalan itu adalah apakah bunuh diri itu sebenarnya cara yang manusiawi dan cara yang lazim? Aku secara logika aku mengatakan bahwa itu tidak lazim. Secara logika ya. Yeah. Tapi secara perasaan ketika berada dalam suatu kondisi itu, maka lain cerita. Paham nggak maksudnya? Jadi ini adalah wilayah dilematis gitu loh. Tapi berdasarkan acuan daripada Alkitab, karena itu kan sumber kebenaran toh. Ya maka bunuh diri tidak diperbolehkan. Gitu loh. Karena yang hanya bisa mengambil nafas kita, nafas Allah ya adalah Allah sendiri toh. Kalau kita mengambil nafas kita, berarti kita sedang ingin menguasai tubuh kita selain daripada kehendak Tuhan. Nah itu namanya orang durhaka seperti itu gitu loh. Udah dikasih nafasnya ditarik lagi oleh keinginannya dia sendiri, bukan keinginan Tuhan. Kan gitu logikanya. Nah kalau soal orang bunuh diri, itu terlalu banyak variabel gitu ya. Kenapa orang bisa sampai bunuh diri? Terlalu banyak variabel. Tapi seharusnya sebagai orang Kristen ya, kalau orang sungguh-sungguh percaya dan berpengharapan dan beriman, maka aku percaya bahwa orang itu tidak akan sampai bunuh diri. Depresi ya, aku percaya, tapi tidak akan sampai bunuh diri. Kenapa? Karena imannya. Orang yang bunuh diri itu identik dengan orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki harapan apalagi gitu loh. Lost hope. Berpengharap, iya lost hope. Makanya dia bunuh diri. Nah itu makanya artinya bukan orang yang beriman, tapi orang yang berputus asa kalau gitu. Dan itu bukan Kristen. Kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya adalah kalau kita berada dalam suatu kondisi, maka kita harus mencari sebuah makna tadi. Balik lagi ke bermaknaan hidup itu. Bukan bermakna hidup doang, tapi kebahagiaan dan bermakna hidup. Tapi dalam konteks adalah mencari sebuah tujuan itu sendiri. Banyak juga kok orang yang tidak beragama, tapi mereka punya tujuan hidup. Dan mereka bisa berbahagia kan. Walaupun aku gak tahu bahagianya semua atau tidak gitu loh. Apakah ada arti atau tidak aku gak tahu. Tapi
Bisa juga kan gitu loh. Jadi sedepresi orang hidup itu, mereka juga harus menemukan fondasi hidupnya itu apa gitu loh. Fondasi hidupnya. Atau at least fondasi daripada cara pandangnya itu seperti apa gitu loh. Standpointnya seperti apa. Agar at least dia tidak sampai bunuh diri gitu. Walaupun kita nggak bisa menjudge ya bahwa loh kok kamu bunuh diri, kenapa kok bodoh banget, ya kita nggak bisa menjudge juga. Tapi harusnya secara iman pun, kalau orang itu benar-benar percaya, maka aku percaya dia akan tidak bunuh diri sih, karena imannya itu. Kira-kira gitu sih. Jadi harus ada semacam berpengharapan terhadap sesuatu. Itu sih kira-kira. Kan dari tadi kita bahas orang Kristen bahagia, orang Kristen bahagia, orang Kristen bahagia. Menurutmu, atau yang sepengetahuan, dasar dari bahagia orang Kristen itu apa? Oh, dari dasarnya itu kan, dasar bagian orang Kristen kan dari gini kan. Pertama, balik lagi kan, ketika kamu soal kebahagiaan itu mereka ada tujuan hidup kan. Tempat yang kita baru bicara dari tadi kan. Ya sudah jelas kalau dasar kebahagiaan orang Kristen itu apa, ya maka harus mengacu pada dasar kebahagiaan daripada orang Kristen itu sendiri kan gitu kan. Apa yang bisa membawa suatu kebahagiaan, gitu kan, kira-kira gitu. Maka kalau kita rangkum di dalam di dalam daripada kitab suci itu sendiri, kalau kita ngomong secara metodologinya ya, itu maka kebahagiaan orang Kristen kan menjadi serupa dan segambar dengan Allah kan. Dalam artian kenapa bisa serupa dan segambar dengan Allah? Ya karena di dalam gambar diri Allah itu tercerminlah sebuah kebahagiaan yang sejati kan gitu kan istilahnya. Di dalam konsep-konsep konsep daripada diri Allah itu kan Allah yang sempurna kan gitu kan. Jadi ada semacam yang kita bahas tadi, kebahagiaan yang sejati itu gitu loh, dalam diri Allah. Nah, tapi masalahnya kan manusia kan merusak daripada persekutuan itu kan. Manusia kan merusak daripada telah merusak kodratnya sendiri kan. Akhirnya ketika kodratnya itu rusak, akhirnya tidak terdapatnya kebahagiaan di dalam diri setiap manusia itu kan gitu. Akibat dosa menguasai manusia sehingga kehilangan persekutuan dengan Allah dan kemuliaan Allah kan. Berarti kodratnya sudah rusak. Bukan lagi kudus dan bercacat tapi kudus dan tak bercacat tapi sudah fana dan bercacat kan gitu. Kontranya kan. Akhirnya apa? Kehilangan kebahagiaan. Jadi kalau dibilang dasar orang bahagia daripada orang Kristen itu apa sih? Ya pertama-tama ya sudah jelas, hidup serupa dengan Kristus. Serupa seperti apa? Ya serupa dalam artian memang kita nggak bisa mutlak murni kayak Tuhan gitu ya. Jangan kita bukan Tuhan kan. Tapi bukan berarti ketika kita bilang kita bukan Tuhan bahwa ya wes selesai, aku hanya manusia biasa, aku tidak melakukan apa. Oh tidak. Tapi Tuhan menurut kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa karena Bapa adalah sempurna kan gitu. Jadi konteksnya apa? Ya menjadi serupa seperti Bapa. Hidup orang Kristen itu menjadi serupa seperti Bapa. Itu adalah dasar kebahagiaan dari setiap orang Kristen. Lalu cara menyikapinya gimana? Cara menyikapi daripada hidup seperti Bapa, seperti Tuhan, yaitu dengan mengerti esensi daripada kenapa kita melakukan hal ini, gitu loh. Kenapa kita harus menyangkal diri gitu loh. Iya harus tahu dulu dasarnya apa gitu loh. Bukan cuma mentang-mentang ke surga masuk, oh tidak gitu. Tapi ini sedang membicarakan mengenai relasi. Itu yang diluputkan oleh orang-orang. Ketika kita menyangkali diri, bukankah itu sama dengan mengasihi Allah? Kan gitu. Apakah ketika kita menyangkali diri dalam artian ini adalah upahku yaitu surga? Kan tidak begitu. Itu namanya buy and trade. Trade namanya, buy and sell trade. Kita bukan sedang melakukan relasi seperti itu. Nah konteksnya ketika orang menyangkal diri itu sebenarnya adalah bersekutu dengan Allah justru. Aku melihat persekutuan yang nyata di dalam hal itu gitu loh. Ya karena itu wujud cinta kasih kita pada Allah. Disitulah letak daripada penyangkalan diri itu. Tapi lagi-lagi orang tidak bisa hanya sekedar di akal saja, tapi manusia juga harus merasakan daripada cinta kasih Allah itu sendiri. Bagaimana caranya? Mintalah maka kau akan diberi. Ya nggak bisa, kita nggak bisa loh. Allah membuka dirinya, membuka peluang untuk manusia datang kepadanya. Masalahnya manusia mau datang atau tidak? Itu satu dulu itu. Jadi nggak bisa mentang-mentang langsung, karena karena itu relasi Allah maka aku akan berusaha sendiri. Oh tidak bisa.
Manusia tidak bisa berjuang dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu sudah cacat dan kehilangan relasi itu. Maka yang paling logis adalah Allah membuka pintunya agar manusia bisa datang kepada Allah. Bukan manusia mencari Allah, tapi Allah mencari manusia. Tapi ketika Allah mencari manusia, manusia juga harus mau untuk dicari, kan itu. Lah kalau Allah mencari, manusia tidak mau dicari, kan kejar-kejaran. Atau manusia mencari Allah, tapi kan nggak mungkin juga kan kalau dibalik kan. Manusia mencari Allah, tapi Allah tidak mau dicari, kan nggak gitu juga konsepnya gitu loh. Ternyata Allah mau kan, ya gitu. Istilahnya ya jangan kejar-kejaran lah, tapi ya saling menerima gitu loh. Allah sudah menerima, kan tinggal kita aja menerima. Jadi langkah kedua adalah penerimaan. Menerima seperti apa? Ya dengan tulus. Hati yang tulus seperti apa loh? Hati yang murni, motif yang murni. Kalau motifnya cuma sekedar kekayaan, surga, ya nggak usah beragama lah, ya kan? Jadi motif tuh harus jelas. Niat hati yang murni yang tulus seperti apa gitu loh. Ya kayak anak kecil gitu loh. Ketika anak kecil kita kan nggak nuntut apa-apa, tidak menuntut kan? Ya katakan kita menuntut lah, dalam artian permen dan whatever lah, ya kan? Tapi anak kecil itu bisa dibilang, kalau aku lihat ya, mereka tuh punya semacam kepolosan gitu loh. Nah itu loh, punya hati yang semurni anak kecil kayak gimana? Misalnya ada tengkar gitu ya, parah nih. Kok orang dewasa musuhan pasti. Anak kecil kan enggak, kan maafkan. Itu baru satu. Terus kedua, anak kecil itu kadang ada yang penyayang juga loh. Terlepas dari pola asuh yang salah loh ya, maksudku yang iya bener anak kecil yang normalnya loh ya. Mereka penyayang kok. Jadi gimana ya, kayak anak kecil gitu. Gimana kita lihat? Terus gak usah anak kecil lah, bayi. Kayak bayi dah. Bagaimana kita bisa melihat gambar diri kita di dalam sosok bayi gitu loh. Yang terakhir dalam kemurnian, di dalam kemurniannya itu selalu merindukan daripada ibunya gitu loh. Nah, harusnya itu seperti itu. Setiap orang percaya itu merindukan daripada kehadiran Tuhan setiap saat gitu loh. Seperti kita bayi itu yang selalu merindukan kasih sayang seorang ibu. Kalau enggak ya yang selalu ingin merindukan itulah kalau di Petrus itu kan, di Petrus 2 itu kan, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 kan itu kan, jadilah seperti bayi yang murni kan, yang selalu ingin minum susu yang rohani gitu kan. Kan ada itu. Ya jadi kayak gitu. Semurni itu gitu loh. Ya memang gak gampang. Ini lagi-lagi di luar nalar, tapi bukan berarti nalar kita gak bisa dipakai juga kan, enggak kan. Di luar nalar tapi ada gambaran mengenai hal itu gitu loh. Ada gambaran tetap. Caranya gimana? Ya kerelaan hati kita, mau apa enggak, kehendak bebas lagi kita lagi-lagi. Tapi aku percaya bahwa orang yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya Matius 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah itu, maka semuanya akan ditambahkan padamu kan. Kalau orang tidak mau mencari dengan sungguh-sungguh ya gak bisa. Harus dengan sungguh-sungguh. Karena aku juga mantan agnostik, akhirnya juga menemukan gitu loh, apa sih maksudnya dari carilah dahulu kerajaan Allah gitu loh. Aku mantan agnostik, akhirnya ketika aku mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketemu juga kok. Sama bilang gak bisa. Bisa, walaupun lama prosesnya 4 tahun gitu loh. 4 tahun. Tapi di tengah 4 tahun yang penuh dengan kebimbangan dan kegilaan itu, akhirnya menemukan Tuhan juga toh. Intinya mau apa enggak gitu loh. Effortnya seberapa besar gitu loh. Atau justru malah kita kalah dengan kondisi dunia ini. Dikalahkan lebih tepatnya. Ataukah kita, ya gak apa-apa aku menderita, tapi aku ingin tahu Tuhan itu kayak gimana sih. Itu kan juga ada langkah iman di situ. Gitu loh. Jadi kuncinya gimana? Ya berusahalah. Maka kamu akan mendapat upahmu. Jadi iman itu bukan hanya sekedar pemberian, tapi upaya. Iman ada pemberian, yes I know, iman ada pemberian, tapi ada tapinya juga. Kalau tidak ada upaya, maka iman itu akan mati. Yeah. Maka harus ada upaya di dalam itu, tindakan. Nah, salah satu tindakan kita yaitu mencari Allah. Itu tindakan iman juga gitu. Mencari Allah, emang Allah bisa dicari? Secara nalar nggak bisa. Tapi kita mencari kan. Nah ini kan iman toh. Jadi iman tuh bukan hal yang rumit-rumit kok. Berimanlah pada hal sesuatu yang tak terlihat. Iman tuh bisa dilihat kok dari tindakan kita, tapi secara mata nggak bisa dilihat, tapi secara tindakan bisa. Nah kayak gitu loh. Jadi itu harus membumi. Setiap daripada praktek-praktek yang ada itu harus membumi gitu loh. Bukan hanya teori tapi praktek yang membumi. Kira-kira gitu. Jadi nggak bisa semuanya diteoriin. Percaya itu seperti ini A, B, C, D, E, F, G.
Oh, tidak begitu. Percaya adalah dengan tindakan. Selesai. Itu intinya. Oke. Baik, karena udah selesai ya, aku pengen bilang terima kasih loh. Udah jadi apa? Udah mau tak interview gini. Yo, Yo. chill. Oke, thank you. Yo, sama-sama.